Ada nama-nama tempat yang saat kita mendengarnya rasanya langsung berat. Auschwitz-Birkenau adalah salah satunya. Nah, kali ini kita akan coba dengan penuh hormat menyelami salah satu babak paling gelap dalam sejarah kita. Sebuah kisah yang harus dan tidak boleh kita lupakan. Selama Perang Dunia Kedua, Nazi kan membangun banyak banget puluhan, ratusan. Tapi kalau kita bicara soal kekejaman yang sistematis, yang terencana, satu nama ini langsung muncul di benak kita. Auschwitz-Birkenau. Kenapa? Karena ini bukan sekedar kamp. Ini adalah pusat epicentrum dari sebuah mesin genosida yang dirancang dengan presisi yang jujur aja mengerikan. Jadi, apa sih sebenarnya Auschwitz-Birkenau itu? Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Kita akan coba pahami dulu kenapa tempat ini bisa jadi simbol paling kelam, kenapa dia punya peran yang begitu sentral dalam sejarah. Oke, hal pertama yang perlu Anda tahu, Auschwitz itu bukan cuma satu lokasi. Bayangin ini sebagai sebuah kompleks yang super luas di Polandia. Nah, kompleks ini punya 3 bagian utama. Ada Auschwitz 1, ini kamp induknya. Lalu ada Auschwitz 2, Birkenau. Nah, disinilah pusat pemusnahan massalnya. Terakhir, Auschwitz 3, Monowitz, ini kamp kerja paksa. Ketiganya beda, tapi tujuannya saling terkait dalam satu sistem yang mengerikan. Yang menarik sekaligus mengerikan adalah tempat ini tuh nggak dari awal dirancang sebagai pabrik kematian. Ada sebuah, evolusi jahat di baliknya. Sekarang mari kita lihat gimana ceritanya Auschwitz bisa berubah dari penjara politik biasa menjadi pusat pembunuhan skala industri. Nah, ini dia perubahannya yang paling penting. Coba bayangkan ya, awalnya ini cuma tempat buat nahan tahanan politik dari Polandia. Tapi dalam waktu yang singkat banget, fungsinya berubah total. Seiring dengan kebijakan genosida Nazi yang makin gila, tempat ini diubah jadi pusat pembantaian terbesar di Eropa. Coba kita lihat timeline-nya, biar kebayang seberapa cepat semua ini terjadi. Tahun 1940, ini cuma penjara. Setahun kemudian, Birkenau mulai dibangun. Di tahun 1942, kamar gas mulai beroperasi massal. Dan puncaknya, cuma 2 tahun setelah itu, di 1944, kamp ini jadi mesin pembunuh paling efisien yang pernah ada. Cuma butuh 4 tahun. Benar-benar transformasi yang cepat dan sangat mengerikan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling berat untuk kita bayangkan. Gimana sih mesin kematian ini bekerja? Yuk kita coba urai prosesnya yang sangat sistematis, langkah demi langkah. Prosesnya itu benar-benar kayak lini produksi di pabrik. Dingin, tanpa emosi. Semuanya dimulai dari kedatangan kereta yang penuh sesak. Begitu tiba, ada seleksi. Dokter Nazi akan memisahkan mereka yang dianggap kuat untuk kerja paksa dari sisanya. Keluarga dipisahkan dalam hitungan detik. Sebagian besar langsung digiring ke kamar gas yang disamarkan jadi kamar mandi. Dan setelah itu, untuk menghilangkan bukti, jenazah dibakar di krematorium besar. Ini adalah alur yang sengaja dirancang untuk merampas kemanusiaan seseorang sebelum merampas nyawanya. Dan di tengah semua ini, ada satu ironi yang paling kejam. Di atas gerbang utama Auschwitz 1 ada tulisan besar, Arbeit macht frei. Artinya, kerja membebaskan. Sebuah slogan, sebuah janji palsu yang menyambut orang-orang ke tempat di mana satu-satunya kebebasan yang menanti mereka adalah kematian. Di balik semua sistem, mesin, dan proses yang dingin tadi, ada manusia, ada individu dengan cerita, wajah, dan nama. Sekarang, yuk kita geser fokus kita. Kita akan melihat mereka, para korban, dan mencoba memahami betapa besarnya tragedi kemanusiaan ini. Lebih dari 1,1 juta jiwa. Coba kita diam sejenak dan bayangkan angka itu. Ini bukan cuma statistik di buku sejarah. Itu artinya ada 1,1 juta individu, 1,1 juta mimpi, harapan, dan keluarga yang dihancurkan. Benar-benar skala yang sulit dibayangkan. Terus, siapa aja korbannya? Nah, ini penting banget untuk kita pahami. Mayoritas, sekitar 90%, memang orang Yahudi, karena mereka adalah target utama dari solusi akhir Nazi. Tapi, bukan cuma mereka. Nazi juga menargetkan banyak kelompok lain. Orang Polandia, orang Roma, tawanan perang Soviet, dan siapapun yang dianggap musuh atau tidak layak hidup menurut ideologi mereka. Dan jangan salah, kamar gas itu cuma salah satu metode pembunuhan. Kematian ada di mana-mana di kamp ini. Banyak orang meninggal perlahan-lahan karena kelaparan yang disengaja, karena penyakit yang dibiarkan menyebar, karena kelelahan kerja paksa sampai titik darah penghabisan, belum lagi eksperimen medis yang brutal dan eksekusi mendadak. Kematian adalah rutinitas harian di sana. Tapi semua kengerian ini akhirnya berakhir. Di bagian terakhir ini, kita akan lihat gimana kamp ini akhirnya dibebaskan.
Dan yang lebih penting, apa warisannya untuk kita semua hari ini? Kenapa tempat ini jadi pengingat dan peringatan bagi seluruh dunia? Jadi di awal tahun 1945, tentara Soviet sudah semakin dekat. Nazi panik. Mereka berusaha mati-matian menghilangkan semua bukti. Krematorium diledakkan, dokumen dibakar, mereka bahkan memaksa puluhan ribu tahanan yang tersisa untuk berjalan kaki bermil-mil di tengah musim dingin yang kita kenal sebagai Death Marches. Tapi usaha mereka gagal. Pada 27 Januari 1945, tentara Soviet tiba dan gerbang Auschwitz terbuka. Dan saat itulah, dunia untuk pertama kalinya melihat dengan mata kepala sendiri skala kejahatan yang terjadi di dalamnya. Walaupun Nazi udah berusaha keras banget ya buat menghancurkan bukti, mereka nggak bisa menghapus semuanya. Banyak sekali sisa-sisa yang masih utuh. Barak-barak, pagar kawat berduri, bahkan rel kereta api yang membawa para korban, semua masih ada. Sisa-sisa inilah yang jadi bukti fisik, bukti yang tak terbantahkan, yang membungkam siapapun yang berani mencoba menyangkal sejarah. Hari ini, tempat itu menjadi museum dan memorial. Tentu kita bisa melihat barak-barak dan pagar kawatnya. Tapi yang paling menyentuh adalah saat kita melihat tumpukan barang-barang pribadi yang ditinggalkan. Ribuan pasang sepatu, gunungan kacamata, koper-koper dengan nama pemiliknya. Setiap benda itu adalah saksi bisu, representasi satu nyawa, satu kehidupan yang direnggut. Pertanyaan besarnya gimana sih semua ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada satu konsep kunci, dehumanisasi. Ini adalah proses di mana satu kelompok orang dilucuti dari kemanusiaannya, dianggap bukan lagi manusia, dianggap sesuatu yang lain. Kalau itu sudah terjadi, pintu menuju ke kekejaman yang tak terbayangkan jadi terbuka lebar. Auschwitz adalah bukti paling nyata dan paling mengerikan dari hasil akhir proses dehumanisasi. Oke, semua ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Kenapa kita harus terus-menerus mengingat ini? Kenapa kita nggak boleh lupa? Kenapa ini sangat-sangat penting? Jawabannya, karena ini adalah sebuah kewajiban. Auschwitz adalah pengingat abadi soal bahaya kebencian dan ekstremisme. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kalau kekuasaan negara dan teknologi dipakai untuk genosida. Dan yang paling penting, ini adalah pengingat akan tanggung jawab kita semua sebagai sesama manusia untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi. Jadi, saya nggak akan menutup pembahasan ini dengan sebuah jawaban. Justru, saya mau meninggalkannya dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua renungkan. Dengan memahami masa lalu yang begitu kelam, kita sebenarnya punya kesempatan untuk menjaga masa depan. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan? Anda dan saya untuk memastikan sejarah yang seperti ini tidak akan pernah terulang lagi.